Materi yang kedua ya, karena waktu juga sudah berlalu cukup larut ya, di Balikpapan menunjukkan 9:30. Pemateri yang kedua yaitu Kang Zea ya, Kang Zea Ahmad Zakaria, Sarjana Hukum Magister Agama. Luar biasa sekali, anak muda yang sangat berprestasi, umurnya pun juga jauh di bawah saya. Lumayan, tapi ilmunya sudah luar biasa sekali ya. Sebagai panelis kedua ya, beliau akan memaparkan materi pada malam hari ini tentang perbandingan antara hipnoterapi dan psikoterapi Islami ya. Dan profil beliau ya sekilas saja, beliau merupakan seorang profesional hipnoterapis. Kemudian juga beliau adalah wakil ketua dari DPC Prahiti Tasikmalaya. Oke, buat yang Tasikmalaya boleh langsung nanti ketemu sama Kang Zea. Kemudian beliau juga adalah seorang dosen STISA ya dari Ashofa, Manonjaya dan Universitas BTH. Baik, tanpa panjang lebar, saya persilakan kepada Kang Zea untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Kang Zea, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka di Zoom ini ya. Salawat salam dilimpahkan kepada baginda alam yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada keluarganya, sahabatnya dan para umatnya yang mengikuti ajarnya hingga akhir zaman. Oke, terima kasih kepada Ustadz Yadi yang sudah memaparkan, sudah komplit ya. Mungkin saya hanya menambahkan saja karena saya pun sekarang praktek di tempat rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa dan memang awalnya itu yang digunakan adalah selain metode psikologi, psikoterapi Islami, dan juga mungkin ditambahkan dengan hipnoterapi. Oke, ini boleh yang Kang Zia 1 bisa jadi ini apa? Co-host. Nah, sip. Oke. Terima kasih juga kepada Coach Gusmun, Kang Richard ya, kemudian Mbak Wiwit juga ya yang sudah mensukseskan acara ini ya. Luar biasa sekali. Betul tadi. Nah, ini profil, sorry, nggak ke bawah ya. Sudah muncul ya, itunya? Sudah Kak, sudah. Oh, sudah muncul. Sudah muncul ya. Yang tadi kan? Ini WA-nya Ustaz. Oh, WA-nya ini. WhatsApp-nya ditutup dulu. Terus, sorry. Ini ya, udah ya? Ke bawah nggak? Belum, Ustaz belum. Oke, belum slideshow. Oke, sip. Agak lambat ya. Nah, untuk materi saya mungkin tentang perbandingan antara hipnoterapi dan psikoterapi Islami ya. Nah, ini tadi kurikulum vitae saya tadi sudah dibacakan ya. Pendidikan saya S1-nya sarjana hukum prodi hukum keluarga Islam di Istainu dan S2-nya di Magister Psikoterapi Psikologi Islam Ilmu Tasawuf di Alam Surya Lain. Ini pelatihan saya. Di next saja ya. Kemudian latar oke. Nah, kita langsung aja ke rumusan masalah. Mungkin menjadi pertanyaan apa sih bagaimana hipnoterapi itu, bagaimana psikoterapi Islami, atau mungkin ada yang sekarang di UIN kayak di UIN Bandung, di beberapa universitas Islam negeri itu ada tasawuf psikoterapi ya. Kebetulan saya S2-nya di sana, apa ada keterkaitan nggak sih gitu kan? Memang luar biasa ya untuk tasawuf psikoterapi ini ya, buka dengan teori-teori barat. Buku saya juga yang psikologi sufi ini yang nulisnya Robert Prager ya, dan dia alhamdulillah ya Islam juga untuk memahami tentang psikologi sufi. Kemudian bagaimana perbedaan dan persamaan hipnoterapi dan psikoterapi Islami gitu kan.
Nah, kemudian pengertiannya hipnoterapi, ruang lingkup hipnoterapi, multi-disability. Mungkin nanti saya akan share juga ke grup, boleh nanti bisa dibaca-baca karena keterbatasan waktu juga mungkin saya akan mempersingkat bahasan saya. Gitu. Kemudian konsep terapi sofistik atau konsep terapi Islami, ya psikoterapi Islami juga. Itu. Kemudian tadi ya udah ada alasan yang menghalalkan hipnosis hipnoterapi dan lain-lainnya. Nah ini kajian pustaka saya, gitu kan. Jadi betul ya tadi selain praktek saya juga mengkaji beberapa literatur juga ya. Nah ini ya. Kemudian kerangka pemikiran psikoterapi, ada metode psikoterapi itu ada hipnoterapi, ada psikoterapi Islami atau psikoterapi sofistik atau perbedaan antara hipnoterapi dan psikoterapi Islami. Ada psikoterapi sofistik, ada inabah juga itu adalah metode. Kemudian ada ruqyah, itu juga termasuk dalam psikoterapi Islami ya. Oke. Karena termasuk saya juga seorang praktisi hipnoterapi, praktisi psikoterapi sofistik juga dan praktisi ruqyah ya. Gitu. Nah, kemudian psikoterapi hipnoterapi, terapi psikologi menggunakan hipnosis. Nah, ini kan udah pada insya Allah lah mungkin sudah paham ya tentang hipnosis itu apa gitu kan. Ya, hipnosis adalah tembusnya faktor pikiran kritis yang diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran yang selektif. Ya udah pada paham insya Allah. Nah, untuk menjadi pertanyaannya adalah hipnosis itu ada beberapa menit ini ya untuk kita diskusikan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana dan berapa. Ya, oke. Yang jadi pertanyaan adalah hipnosis ini sendiri adalah sebuah betul apa yang dikatakan Ustadz Yadi tadi ya, penamaan sebuah ilmu. Ya, ada beberapa orang yang menganggap bahwa hipnosis ini adalah karena bahasanya itu kata dari hipnosis itu adalah dewi atau dewi tidur dari bahasa ini gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan suatu penghambaan, tetapi adalah penamaan suatu ilmu. Kalau kita mau tahu, ya kita harus cari dulu sejarahnya. Kenapa kok namanya jadi kayak gitu ya? Nah, nanti mungkin saya akan bahas lagi kenapa namanya jadi itu. Dan itu adalah sesuatu yang seperti misalkan kayak Merkurius, Uranus, Saturnus. Itu hanya penamaan, bukan berarti penghambaan. Itu juga nama-nama dewa ya. Kemudian menara itu kan tempat ibadahnya orang Majusi dulu kan, nar gitu kan. Tetapi sekarang masih digunakan. Itu hanya sebuah penamaan saja, bukan berarti sebuah penghambaan gitu. Ya, itu kadang-kadang dikaitkan dengan hipnosis itu apa? Nyembah dewa gitu kan. Enggak. Gitu. Itu hanya sebuah penamaan saja. Karena memang James Fried ini ya awalnya pada saat menelitinya itu pada saat penemu hipnosis itu awal mulanya dia meneliti di daerah Amerika sana ya, di suku Indian di Kennebago. Ada ritualnya itu orang ditidurkan kemudian nari, kemudian orang sakit ditidurkan kemudian nari-nari gitu. Kemudian orangnya sembuh gitu kan. Nah, zaman berpikir bahwa ini ada, dia kan seorang dokter dan juga psikolog ya, kok bisa sih gitu kan, makanya dia meneliti itu. Kemudian seiring berjalannya zaman ternyata akhirnya James Fried itu menamakanlah hipnosis gitu kan, karena ada keterdugaan bahwa orang itu bisa sembuh dalam keadaan tidur gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata pada saat diteliti lagi sama James Fried sendiri, ternyata nggak harus ada kata tidur untuk hipnosis tuh, maka diubahlah namanya menjadi monoideisme. Ideisme mono itu satu ide gitu. Cuman sudah terlanjur terkenal gitu kan, namanya itu udah terlanjur terkenal. Kayak mohon maaf ya, kayak misalkan bukan saya nyebutin merek, air dalam kemasan, orang-orang akan kenalnya Aqua meskipun itu mereknya Ron, meskipun mereknya Fit gitu kan, orang tetap bilangnya Aqua gitu. Kayak makanan ringan, Ciki, itu kan gitu kan. Tapi orang sudah mengenal dengan istilah Ciki, meskipun itu namanya Citatos dan lain-lainnya tetap aja dinamanya Ciki. Jadi sudah terlanjur terkenal. Akhirnya ya memang di dunia psikologi itu sendiri jadi ada beberapa penamaan yang sebenarnya tidak disetujui oleh penciptanya itu sendiri, salah satu hipnosis, kemudian mindfulness gitu kan. Tapi sudah terlanjur terkenal, tapi nggak jadi masalah. Jadi kita kalau mau mengkaji hipnosis harus tahu dulu sejarahnya, kenapa penamaannya kayak gitu kan. Tapi jadi istilahnya ini adalah sebuah penamaan saja, bukan berarti untuk
penghambaan gitu ya. Lanjut ya. Nah, kenapa belajar hipnosis gitu kan? Ada kayak usul fikih mengatakan mencegah suatu keburukan harus diutamakan dibandingkan melakukan suatu kebaikan. Di antara kedua pilihan ini mana yang lebih cocok dengan kaidah tersebut? Mempelajari hipnosis sehingga tahu dan lengkap hipnosis dengan mencegah kemudaratan yang bisa muncul dan memanfaatkan optimum kebaikannya. Tidak mempelajari hipnosis sehingga tidak melakukan kemudaratan yang bisa muncul dan juga karenanya tidak tahu dan tidak dapat memanfaatkan optimum kebaikan. Ini pada saat saya diskusi dengan Dr. Aris ya, ketua Prahib di Jawa Barat ya. Ini luar biasa. Ya saya yang saya pilih ya nomor 1 gitu kan. Jadi kita tahu oh iya mencegah kemudaratannya ya dan bisa memanfaatkan optimum kebaikannya karena ini adalah sebuah ilmu. Gitu. Terus Kang, apakah hipnosis bisa digunakan untuk atau kebaikan? Ya itu tergantung personalnya kayak tadi ya. Jadi dikatakan kalau misalkan kita untuk nipu ya jelek. Bukan cuma ilmu hipnosis, ilmu akuntansi, apapun kalau misalkan digunakan untuk hal-hal yang jelek jadi nggak boleh gitu kan. Jadi kan misalkan akuntansi untuk korupsi gitu kan. Itu juga kan jadi jelek gitu kan tahu ilmunya gitu kan. Jadi istilah Sunda nama nilep uang gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung pada orangnya. Nah, mungkin di sini juga kita harus tahu ya bagaimana sesuai dengan syariat karena ini adalah suatu ilmu yang insya Allah kalau misalkan kita bisa menggunakan optimum kebaikannya bisa jadi amal pahala juga buat kita gitu ya. Lanjut ya. Nah ini tadi udah dijelaskan ya, ini hipnosis adalah imajinasi yang dipandu. Ini saya persingkat aja soalnya banyak banget slide saya ya. Jadi Rasulullah mengajak seseorang nenek untuk mengatakan bahwa kelak di yaumil akhir tiada nenek di sana. Rasulullah mengajak seorang pemuda tentang zina untuk berandai-andai apabila yang dicinahi itu adalah ibunya atau saudaranya sendiri. Nah, ini juga sama. Nah, nantilah bisa saya share ya di grup. Misalnya banyak slide saya dengan kata sahabat. Nah, ini konsentrasi yang mendalam, fokus memaksimalkan keterlibatan terhadap suatu ide atau pada saat yang sama. Nah, ini tadi udah dijelaskan Imam Ali meminta dicabutkan panah dan selanjutnya keadaan rileks yang sangat mudah untuk gesti, keadaan tumaninah khusyuk dan yang perlu dimunculkan pada kegiatan wudhu, sholat, zikir dan lain-lain. Tadi kan sudah dijelaskan hukum mempelajari hipnosis ada hukum itu ada haram, makruh, halal, sunnah, wajib. Nah, jadi bagaimana personalnya bisa jadi haram apabila memang mengundang unsur kesirikan, menipu lah dan lain-lainnya karena kita sudah tahu ilmunya ya dikaitkan dengan hal-hal yang mistis padahal di dalam prahiti itu nggak boleh ya iklan berlebih nggak boleh ada aturannya di prahiti luar biasa sudah komplit gitu kan sudah komplit malah sebelum ada sesi hipnoterapi harus ada persetujuan dulu dari klien bahwa hipnoterapi itu sangat ilmiah rasional dan lain-lainnya nggak ada unsur-unsur mistik klinik dan lain-lainnya seperti itu gitu kan. Wallahu alam kalau misalkan yang menggunakan hal-hal yang gaib ya, tetapi kebanyakan ya saya juga dulunya suka main sulap ya. Jadi kebanyakan ya kalau saya lihat teman-teman itu trik sulap gitu kan. Hanya untuk membuat trust si klien kita gitu kan seperti itu. Tapi memang harus tadi kata saya ya dijelaskan lagi secara keluarganya bahwa itu adalah trik sulap gitu kan. Kalau misalkan bisa menebak gitu kan dan lain-lainnya untuk trust. Kalau untuk trust ke anak-anak bolehlah, tapi jelaskan kepada orang tuanya kalau misalkan kita punya klien anak-anak ya, kemudian kita main gitu kan. Itu untuk membuat menarik gitu anak, tapi jelaskan secara ilmiahnya kepada ini supaya tidak ada muncul fitnah gitu kan. Nah, bisa jadi halal, bisa jadi sesuatu yang boleh lah gitu kan. Nah, untuk hipnosis ini. Nah, ini yang mengharapkan hipnosis ya. Hipnosis itu dari kata hipnos, dari tidur ya. Dari tidur sama dengan melakukan syirik karena melakukan persekutuan terhadap Allah. Tadi yang saya jelaskan, bandingkan logika dengan sistem surya, menggunakan nama-nama dewa ini juga ya. Mereka Merkurius, Uranus dan Saturnus dan juga seperti itu. Kemudian menara juga kan. Itu kaum Majusi, tapi Isa mengambil kata menara dan menggunakannya sebagai azan, kita menggunakan istilah menara gitu. Nah, kemudian ini ada proses menggunakan ketidaksadaran ya, gitu kan. Harus sadar gitu kan.
Nah, ini ada kekeliruan dalam menerjemah dalam bahasa Inggris unconscious, ya, tidak sadar. Diartikan sebagai melalui kesadaran akibat terjebak ketidakpahaman, ya, yang merupakan fungsi dari akidah, disamakan dengan mabuk akibat minum khamar. Ini juga salah, ya. Orang-orang yang di hipnoterapi pasti mereka sadar. Sadar penuh, wah nggak ada yang aduh lupa ingatan gitu, hanya di TV aja itu ya, yang sebenarnya sekarang juga ada beberapa ya kajian yang sekarang mungkin dilarang, yang kayak pembodohan sih sebenarnya. Lanjut ya. Nah, ini masih menggunakan menguasai pikiran seseorang, ya, tidak memiliki peran sendiri. Ini memandang bahwa orang ini tidak berakal, ya. Cara memandang ini muncul seseorang mengambil kesimpulan di atas menonton stage hipnosis di acara TV, ya. Anak-anak saja tahu bahwa acara TV itu adalah rekaan dan skenario trik, gitu kan. Bahkan dalam stage hipnosis aja kehendak dari peserta diperlukan dalam kebebasan peserta. Jadi yang ditampilkan ya yang berhasil aja. Atau misalkan artis ya di hipnosis mungkin ada apa ya istilahnya, ini skenario dulu ya, harus berhasil dan lain-lainnya. Kalau nggak berhasil kan nggak dibayar. Termasuk saya juga pernah ya di salah satu stasiun swasta muncul gitu kan, tetap ada briefing dulu dan lain-lainnya seperti itu, ya. Ya itulah efek-efeknya. Tapi sekarang kayaknya udah alhamdulillah ya, yang suka tampil juga Mas Ferdian juga sangat bisa menjelaskan secara ilmiah. Ini nggak kayak dulu-dulu ya. Yang memang seenaknya. Tapi di YouTube kadang-kadang suka banyak ya. Masih ada kene. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau saya mengharapkan, wah ini pakai jin gitu kan. Ya, sayangnya orang-orang yang memberikan pendapat ini tidak mampu memberitahu jin dan karakteristiknya, tidak memiliki metode teknik cara mengidentifikasi jin dan lain-lain. Lanjut ya. Proses itu gibah gitu. Oh, ini menonton TV bahwa sebelum pengambilan adegan ada perjanjian khusus dulu. Lanjut ya. Oh ini Polres disamakan dengan pencopet penjabret ya. Hantam kromo mengartikan semua tindakan penipuan hipnosis memang. Meski yang membuat instruksi kepolisian belum tentu yang memberi instruksi membuat spanduk paham terhadap yang ditulisnya itu sendiri. Ini kata guru ya, kan? Ada ya kata guru, kata saya ya, setiap informasi yang pertama kali masuk itu selalu benar gitu kan. Sehingga ya kadang kalau orang lihat permendit susah juga kalau dikasih tahu ya. Tapi mungkin ini yang menjadi pertanyaan standar sih. Apakah gurunya pernah belajar gitu kan? Kemudian seorang yang membuat fatwa hukum wajib mengetahui secara jelas hal yang dipatwakannya. Apabila seorang yang tidak pernah memiliki pengetahuan yang jelas tentang sesuatu dan dia membuat fatwa hukum mengenainya, apakah itu dapat dipercaya? Nah, ini sihir katanya. Apa yang mengatakan demikian memahami sihir? Bila ya, lihat sudah mempelajari sihir loh. Bila tidak, berarti ya melakukan kezaliman karena menuduh sesuatu tanpa memiliki pengetahuan di dalamnya. Ingat, kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan banyaknya orang yang tertarik kepada akhlak Nabi dan ingin bersyahadat, mereka menakut-nakutinya dengan berkata, jangan sekali-kali kamu menatap wajahnya, apalagi kamu menyimak pembicaranya. Kamu akan terpikat dan mengikutinya. Sesungguhnya Muhammad itu adalah yang pada kata-katanya dalam dalil ya. Kemudian haram. Sampai sekarang tidak ada fatwa MUI yang mengharamkan hipnosis juga ya. Di MUI itu berkumpul orang yang beragam bidang pengetahuan, bila satu saja dari mereka memandang bahwa hal ini mudarat bagi umat Islam, tentunya mereka sudah berdiskusi dan memfatwakannya sejak awal. Nah, sebelum bingung reintrospeksi diri dulu. Apakah dalam seluruh kehidupan ada mempersoalkan hukum mempelajari sesuatu atau hanya dalam hipnosis ini saja? Apakah Anda telah bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang itu? Apakah Anda telah menjadi peneliti yang bijak dalam ini atau sekedar taktik buta? Nah, tadi ya kembali ke kaidah fikih ya, yang nomor 1 ya. Lanjut. Nah, ini sejarah hipnosis ya. Nah, tadi saya udah jelaskan sedikit ya, awalnya mulanya dari Frank Antonis ini ya. Nah, animal magnetism yang sekarang ya energi positif dan negatif. Tapi yang jelas bapaknya hipnosis itu nih, yang menamakan awal mula hipnosis itu James Clyde ya, tahun 1795 ya. Kemudian beliau meneliti, ya tadi saya jelaskan dari awal, dia meneliti di salah satu suku Indian yang melakukan
ritual nari orang ditidurkan kemudian nari-nari dan orangnya itu sembuh gitu kan, sakit kemudian sembuh. Kemudian kata James Braid ini sepertinya ada sembuhnya dalam keadaan tidur, makanya disebut hipnosis gitu kan, karena dia orang Eropa. Mungkin kalau orang Arab bahasanya jadi bahasa Arab ya, nggak hipnosis gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebuah penamaan. Ternyata James Braid itu sendiri akhirnya mau merubah karena sudah tahu ternyata hipnosis itu nggak harus ada kata tur gitu kan, dinamakan monoideisme, cuma terlanjur terkenal. Jadi sudah terlanjur terkenal, jadi agak susah. Makanya Milton Erickson tetap menggunakan kata hipnosis. Ada hipnosis, ada modern hipnosis gitu kan. Nah, kita kadang-kadang lupa dalam Emile Coué. Ini yang orang yang suka menggunakan afirmasi ya. Emile Coué ini seorang psikolog dan juga seorang dari Prancis. Dia dia selalu menggunakan afirmasi sugesti atau misalkan setelah kita kasih PR atau misalkan orang setelah hipnoterapi dia kasih PR gitu kan, atau anchoring ya kalau kita sebutnya. Dia mengatakan every day and every way I'm getting better and better. Hari demi hari dalam segala hal saya lebih baik dan lebih baik. Jadi setelah proses hipnoterapi ada kayak kalau di kita itu kayak wirid gitu ya. Jadi setiap pagi baca 20 kali, malam 20 kali. Gitu. Kata-kata itu. Selama dia meneliti ternyata pemaksaan itu sampai 21 hari. Pemaksaan itu sampai 21 hari. Kesananya ini jadi kebiasaan. Makanya kalau di jauh sebelum itu, sebelum Emile Coué di Islam ada yang namanya riyadhah, daurah ya 40 hari. Itu ya, sholat berjamaah tanpa terhenti gitu kan. Kemudian zikir tanpa terhenti 40 hari. Ternyata 14.000 tahun yang lalu udah dilakukan sama umat Islam gitu kan. Nah, ini benar-benar efektif. Saya lakukan juga kepada klien-klien saya, kata saya tuh coba bikin afirmasi, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya atas izin Allah. Saya harus bla 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 baca setiap pagi sama setiap malam. Yang penting jangan sampai ke hal-hal syirik ya. Nanti mungkin skripnya akan saya juga ya. Bagaimana cara untuk kalau kita bikin yang kayak gini, saya menjadi hipnoterapis ya, praktek di 2 klinik ya, di klinik Beta dan klinik Az-Zahra, dan juga di tempat rehab itu dari tahun 2014. Itu pada saat kita bikin ini si klien itu kan konsisten ya, karena all hipnosis, self hipnosis, setiap hipnosis adalah self hipnosis. Kita hanya sebagai fasilitator saja gitu kan, hanya sebagai fasilitator saja, karena dalam dunia psikoterapi adalah klien center terapi gitu kan. Jadi klien sendiri menjadi terapinya bukan kita. Tapi pada saat dia belajar konsisten, komitmen, insya Allah itu juga membuat kesembuhannya cepat ya gitu. Jadi supaya dia juga tidak ketergantungan dengan kita. Ini yang formula anchoring tuh Emile Coué ya. Kemudian Milton Erickson yang sampai detik ini yang menggunakan positif psikologi juga ya. Modern hipnosis yang selalu digunakan dari baik itu IBH, Prahiti dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Ini udah dijelasin sama Ustadz Jadi ya. Perkembangan hipnosis, ada hipnosis forensik, medis. Jadi ada hipnosis medis, hipnosis klinis, hipnosis medis itu kayak hipnosis sirkumsisi, hitan gitu kan, kemudian anestesi, breathing dan lain-lainnya. Kemudian ada hipnosis klinik yang menghipnosis orang-orang yang stres, depresi dan lainnya. Disebutlah hipnoterapi. Kemudian ada hipnosis eksperimental. Sekarang ya dari kajian Unpad sama UGM ya. Sekarang lagi termasuk dosen saya di sana ada Prof. Wartarini ya, Bu Profesor Wartarini ya, untuk hipnosis eksperimental. Jadi Anda dihipnosis pakai alat gitu kan. Itu udah masuk ke kedalaman berapa gitu. Gitu. Jadi menurut kajian hipnoterapi itu sangat ilmiah sekali. Kemudian ada disebut hipnoterapi. Kemudian ada hipnosis hiburan. Ini hipnosis hiburan yang tadi dijelaskan stage hipnosis juga ya. Gitu. Lanjut ya. Nah ini saya pada saat lokasi penelitian saya. Oke. Nah sorry. Ini saya menggunakan di Inabah ya, tempat rehabilitasi. Nah ini jenis penelitiannya, pengumpulan data, teknik analisa data dan validasi data. Ini memang salah satu tugas tesis saya sih waktu kemarin ya, waktu saya S2 meneliti tentang perbandingan antara hipnoterapi dan psikoterapi. Kenapa? Kalau sekarang lebih bahasnya ke psikoterapi sofistik gitu kan. Karena memang itu kajian S2 saya dan memang mohon maaf ya,
dalam jurnal memang dalam jurnal ilmiah hipnoterapi, psikoterapi sofistik itu udah banyak ya, psikologi sofistik, psikoterapi sampai jadi prodi pun karena banyak ya. Tapi kalau psikoterapi Islam yang lain kayak ruqyah, kayak yang lain itu baru testimoni ya. Jadi belum bersahabat dengan dunia akademisi. Belum bersahabat dengan dunia akademisi. Jadi saya juga nggak tahu nih apakah Ustadz Yadi atau teman-teman juga mau bikin jurnal tentang ya itu biar jadi akademisi gitu kan. Kalau Bekam alhamdulillah banyak banget jurnal-jurnal gitu kan. Seperti itu. Nah, termasuk yang sekarang udah punya banyak ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan dalam psikoterapi sofistik ini ada apa? Taubat, kemudian zikir, kemudian sholat ya, kemudian pembinaan itu termasuk dalam psikoterapi sofistik. Nah, lanjut. Nah, ini perbandingan saya langsung dapat permasalahannya di sini. Nah, ini teknik sofistik yang digunakan. Nanti mungkin akan pertanyaan dari psikoterapi sofistik apa sih gitu kan. Nah, jadi untuk psikoterapi itu sendiri kan psikoterapi itu terapi psikologi ya. Salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, gangguan cemas. Sedangkan sofistik atau sofisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin dimensi mistis Islam ya. Jadi psikoterapi sofistik adalah terapi penyembuhan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan, keutuhan dan kesatuan antara dunia fisik dan metafisik yang mengintegrasikan dimensi fisik, mental, emosional dan juga spiritual. Kalau di luar negeri maksudnya Islamic mysticism gitu kan. Tapi ilmiah gitu kan, karena kajian jurnal banyak gitu kan, seperti itu. Jadi bersahabatlah dengan akademisi gitu, dengan dunia akademisi, makanya cepat banget jadi ada prodinya sampai S2 gitu kan, luar biasa gitu kan. Lanjut. Nah ini penerapan ya, ini masalahnya, ini saya terapkan juga ya. Alhamdulillah, ini saya pencandu narkoba jadi sabu-sabu gitu. Ini teknik psikoterapi sofistiknya. Nah, itu minimal kita 40 hari untuk rehabilitasi ya. Minimal 40 hari ya. Jadi nggak boleh kurang dari 40 hari. Nggak boleh, karena untuk menjadikan sebuah pola kebiasaan dalam neuropsikologi seperti itu ya. Nah, ini hipnoterapi dalam metode hipnoterapinya. Nah, jadi setiap seminggu sekali ya, minimal lah seminggu sekali kita terapi dalam hipnoterapi, atau misalkan terapi sugesti lah seperti itu, penguatan, atau misalkan sama ustadznya juga bisa dilakukan untuk penguatan keistiqomahan dia untuk melakukan afirmasi sugesti. Katakanlah kalau di tempat rehab zikir kayak gitu ya, zikir, banyak zikir. Jadi bagaimana caranya orang yang mengalami stres akibat dia pusing mulai ke narkoba, bagaimana caranya supaya dia pusing ke zikir, ke ngaji gitu kan. Jadi pola kebiasaannya ke sana, dan itu harus dibiasakan, harus dipaksakan gitu. Makanya kalau di tempat kalau di Suryalaya itu kalau misalkan ada anak, sekarang kan kebanyakan masukin anak ke pondok pesantren itu seperti bengkel gitu. Maksudnya itu Anda punya anak susah nggak bisa diatur, kemudian masukin ke pesantren gitu. Nah, kalau di Suryalaya itu dibedakan. Kalau misalkan anaknya anak nakal ya di rehab dulu bentar lah, 40 hari gitu kan. Di karantina dulu. Nah, setelah itu digabungkan, karena dalam dunia psikologi pendidikan beda antara anak yang bibit unggul dan anak bermasalah, itu beda cara pendidikannya. Jangan disamakan. Gitu ya. Gitu. Dan sekarang sudah saya pun sama rekan-rekan saya dari teman-teman di psikologi ya, sudah mulai ke pesantren-pesantren supaya jadi yang masuk ke pesantren itu benar-benar bibit unggul gitu kan, benar-benar yang berkualitas lah ya. Kalau misalkan ada ya ada, nauzubillah min dzalik ya, kadang-kadang kan pada saat di psikotes ternyata ada yang identifikasi seperti LGBT, kemudian ada yang metal, itu kan bahaya, bisa menular, karena menularnya bukan melalui virus ya, tapi melalui pola kebiasaan seperti itu. Itu juga mungkin harus ini jadi PR kita ya. Dan ini juga jadi bahasan saya waktu itu, pernah diundang juga, untuk bagaimana supaya di pondok pesantren itu steril, tidak ada benalu gitu kan. Seperti itu ya. Lanjut. Nah ini kita langsung aja perbedaannya.
perbedaan hipnoterapi dan psikoterapi Islami ya. Nah, selain dengan tujuan pendapat di atas, menurut Hanan Jumna, tujuan psikoterapi pada umumnya adalah dalam hal ini hipnoterapi adalah mengembangkan kehidupan dengan mental yang sehat. Ya. Sedangkan tujuan akhir agama psikoterapi spesifik atau psikoterapi Islam adalah mengembangkan keimanan faith dan mengembangkan rohani. Walaupun keduanya memiliki tujuan utama yang berlainan, yang satu dimensi psikologis dan yang lainnya dimensi spiritual, namun keduanya berkaitan dalam hal efek sampingnya. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Psikoterapi secara umum adalah suatu proses yang dilakukan dua pihak antara klien dan membutuhkan pertolongan dengan orang yang ahli atau psikolog, konselor, terapi psikologi, dan lain-lain yang memberikan pertolongan. Tujuan terapi adalah untuk menciptakan perubahan dan penyembuhan terhadap gangguan atau ketidaknyamanan yang dialami oleh klien. Psikoterapi Islami yang saya bahas di sini adalah psikoterapi spesifik adalah proses pengobatan yang menyembuhkan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empiris adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, Nabi dan Rasulnya, para nabinya. Hipnoterapi bisa dilakukan bila klien bisa diajak kerjasama. Dalam hal ini klien masih bisa diajak berkomunikasi. Jadi orang yang ODGJ nggak bisa, agak susah. Makanya terapi spiritual ya, atau psikoterapi Islami mungkin kalau saya. Atau misalkan kadang-kadang kita kerjasama dengan psikiater mungkin harus dikasih obat juga gitu kan. Sedangkan psikoterapi spesifik adalah selain klien harus bisa diajak kerjasama, apabila mendapatkan klien tidak bisa diajak kerjasama, maka diserahkan kepada Allah agar klien diberikan hidayah melalui doa dan juga zikir. Jadi zikir bareng, didoain tuh yang kena ODGJ gitu kan, atau yang kena narkoba yang nggak kooperatif, gitu. Doain bareng-bareng gitu kan. Jadi intinya psikoterapi psikis adalah lebih mengedepankan aspek keimanan spiritual seseorang dalam proses penyembuhan mentalnya. Itu menurut Hanan Jumna ya. Lanjut ya. Nah, persamaannya yang pertama menggunakan positif psikologi, tidak mengotak-atik masa silam. Dan kalau di IBH kan menggunakannya positif psikologi ya. Hipnoterapi, hipnosis, terapi atau hipnosis untuk menghasilkan efek terapeutik penyembuhan. Hipnoterapi sudah dikembangkan di era zaman Mesmer, walaupun tentu dinamakan dengan hipnoterapi dengan menerapkan pola sugesti yang paling sederhana, yaitu direct suggestion dan lain-lainnya. Mungkin Indo sudah paham ya, itu ya, nanti tinggal dibaca saja karena waktunya juga mepet ya. Karena dan prinsip ini sama seperti psikoterapi sofistik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi di tempat yang hijrah yang luas dan rezeki. Dan banyak barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah ditetapkannya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Quran surat Al-Nisa ayat 100 ini dalil tentang hijrah ya. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat gitu kan. Gitu. Jadi kaum sufi umumnya memandang bahwa dunia spiritual dapat berimplikasi bagi manusia, bagi dunia material dengan mereka memperkenalkan pengobatan yang secara spesifik psikoterapi Islami ya. Tapi spesifik ini maksudkan adalah pengobatan yang bernuansa Islami dengan sasaran yang mewujudkan manusia yang berjiwa sehat. Pendekatannya dapat dilakukan melalui bimbingan penyuluhan, pendekatan tobat, zikir, dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, nanti mungkin saya akan kirim aja. Nah, kemudian sholat berjamaah tanpa ketinggalan itu terus selama 40 hari itu sama dengan autosugesti tadi ya, autosugesti, self hipnosis NLP yang 21 hari. Ternyata ini udah ada dalam hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW sabda, barang siapa ya sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram, maka ditulis untuknya 2 kebaikan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan gitu kan. Nah, ini yang tadi ya, Emil Coué tahun 1900-an Emil Coué sudah dia menyarankan hipnosis yang paling bagus adalah setiap orang menghipnosis dirinya sendiri
dengan sadar, yang dia kenal dengan istilah self-mastery atau conscious autosuggestion ya. Penguasaan diri secara sadar, autosugesti NLP adalah seorang psikolog dan juga apoteker Prancis yang memperkenalkan metode populer psikoterapi dan mengembangkannya berdasarkan saran otomatis yang optimis. Dia memberi resep untuk melakukan self-hypnosis dengan kalimat every day and every way I'm getting better and better. Setiap hari dan segala hal saya jauh lebih baik dan lebih. Menurut Hans, seorang psikolog Semarang, dalam seminarnya bersama Buya Syakur, NLP mengucapkan kalimat itu sebanyak 20 kali pagi-pagi dan 20 kali malam hari selama 21 hari tanpa terputus. Yang paling penting dalam hipnosis hipnoterapi selain fokus dan sugesti adalah pengulangan. Tujuannya agar sugesti itu permanen dan menjadi otomatis. Tanpa pengulangan hipnosis hipnoterapi ini bisa gagal juga. Gitu kan. Makanya pada saat saya belajar, pada saat terapi zikir ya dalam psikoterapi sofistik, saya menyarankan kepada klien-klien itu pada saat mengucapkan la ilaha illallah itu sambil bayangkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, atau misalkan istighfar astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ya klien juga dia bilang istighfar, coba istighfar astagfirullah, tapi dia nggak tahu artinya astagfirullah itu apa sih artinya gitu kan. Artinya itu memohon ampun, coba saya memohon ampun sambil resapi, ya Allah saya mohon ampun astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun ya Allah. Itu benar-benar penerapannya itu jauh lebih cepat ya, alhamdulillah gitu kan. Allah itu bisa lebih cepat karena dia memahami dengan bahasanya gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang memang perlu untuk menggunakan bahasa ibu gitu kan dalam psikoterapi sofistik, dalam ruqyah itu juga sangat itu lebih untuk penerapan sugestinya lebih cepat sekali ya. Nah, tanpa pengulangan hipnosis hipnoterapi bisa gagal juga. Setelah melakukan resep tersebut, yang terjadi adalah hari demi hari dalam segala hal lebih baik dan semakin baik. Pada aspek autosugesti, di mana pada bacaan sholat yang ditunjukkan Allah kepada Allah di samping berisi pujian untuk mengandung doa agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Ini ditinjau dari hipnoterapi yang merupakan salah satu metode terapi kejiwaan. Pengucapan kata-kata itu merupakan suatu proses autosugesti, mengatakan hal-hal yang baik pada dirinya sendiri dan mensugesti dirinya sendiri agar memiliki sifat yang baik. Demikian juga akan memunculkan harapan yang positif. Lanjut ya. Nah, prinsip autosugesti NLP ada juga pada di Inabah gitu kan. Ini juga salah satu Inabah itu salah satu terapi psikoterapi Islami gitu kan. Jadi ada yang menarik dalam penyembuhan di tempat rehabilitasi narkoba dan penjiwa Inabah Surya khususnya 518 diwajibkan untuk sholat dan berzikir selama 100 hari gitu kan tanpa terputus. Ini tentunya akan menjadikan kebiasaan yang positif untuk santrinya. Yang dulunya sedang pusing larinya ke narkoba ya akhirnya sekarang pusing larinya ke zikir gitu ya. Jadi pengulangan itu menjadi kecanduan zikir ya. Sama halnya seperti autosugesti atau hipnosis. Seperti saya waktu kalau Ustadz Jadi itu apa ya, seorang ustadz yang hafiz ya, hafal 30 juz, kalau saya juz 30. Ya, jadi waktu itu pada saya pernah mondok juga di Cirebon waktu itu, waktu saya aliyah ya santri ya, Susan Kaisri santri ya, katanya waktu itu kata kiai saya, kalau misalkan kamu mau rezekinya lancar baca surat Al-Waqiah habis sholat subuh sama habis sholat subuh. Oh, ya udah saya itu lakukan aja gitu kan, saya baca gitu kan surat Al-Waqiah habis sholat subuh. Belum baca sampai sekarang dari mulai saya S1, S2, kemudian nikah, saya lakukan itu loh. Dan memang kalau nggak dilakukan itu kayak ada hutang, kayak seperti ada hutang gitu kan. Jadi seperti pola kebiasaan waktu itu saya ada kegiatan dan memang capek banget. Sholat subuh jam 5 lebih lah, langsung sholat gitu. Biasanya kan saya habis sholat subuh baca Al-Waqiah. Tapi pada saat itu saya pada saat habis sholat subuh istri saya nyuruh untuk beli balon, ada aktivitas yang lain gitu kan, ada aktivitas yang lain. Aduh saya deg-degan itu, karena tidak terbiasa gitu kan. Tapi pada saat itu sama mandi, kemudian sholat duha, kemudian baca surat Al-Waqiah, udah kayak tenang. Nah ini yang dimakan pola kebiasaan. Nah ini harus dijadikan pola kebiasaan. Ternyata 14.000 tahun yang lalu udah ada gitu kan pola kebiasaan itu ya. Sebenarnya banyak sih. Nah lanjut ya. Jauh sebelum autosugesti, Emil Law of Attraction. Kalau Emil Law of Attraction yang Rhonda Byrne itu ambilnya dari Emil ini sendiri ya, dari autosugesti. Yang kalau Anda berpikiran positif maka hal yang baik akan
pada Anda sendiri ya. Seperti itu ya. Gitu. Dunia Islam juga ada dalam diskusi ya. Pada tahun 2006 Rhonda Byrne menulis buku dalam The Secret, dalam buku diceritakan of Friction, hukum tarik menarik. Ini disandarkan pada hukum tarik menarik dan mengklaim bahwa berpikir positif dapat membuat dan mengubah hidup seperti meningkat kesehatan dan kebahagiaan ya. Jauh sebelum autosugesti ilmu of Friction, berpikir positif sudah ada dalam Islam, dalam hadis qudsi ya. Di sini ya, dalam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku, jika ia mengingatku, saat kesendirian aku akan mengingatnya dalamku, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik. Itu kumpulan malaikat dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, jika berprasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangkanya itu buruk, maka keburukan baginya. Jadi kalau kita berpikiran positif, maka Allah kasih yang positif. Kalau kita berpikiran yang negatif, maka Allah kasih yang negatif. Itu sesuai dengan law of attraction. Tapi 14.000 tahun yang lalu udah ada gitu kan. Jika kita berprasangka atau berpikir yang baik, positif, husnudzon kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Nah, begitu pun sebaliknya. Nah, simpulan ya, bahwa hipnoterapi adalah ilmu hipnosis untuk menghasilkan efek terapeutik penyembuh atau psikologi ya, dari cabang ilmu hipnosis. Sedangkan hipnosis atau hipnotis adalah suatu gejala alami sehari-hari, bisa dialami oleh setiap orang ya. Jadi hipnosis itu ilmunya, metode inaba dan lain-lain. Nah, kemudian perbedaan hipnoterapi dan psikoterapi statistik diantaranya tujuan hipnoterapi adalah untuk menciptakan perubahan dan penyembuhan terhadap gangguan atau ketidaknyamanan. Jadi adalah mengembangkan keimanan ya. Nah, bisa dibaca di sinilah untuk perbedaan dan persamaannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk persamaannya sama-sama menggunakan positif psikologi, tidak menggunakan masa silam, salat berjamaah tanpa ketinggalan takbir atau ihram 40 hari berturut-turut, dibuktikan dengan autosugesti, self hypnosis, Emilku, ya. Prinsip autosugesti Emilku ada di Inaba, jauh sebelum autosugesti Emilku dan law of attraction berpikir positif sudah ada dalam hadis qudsi. Gitu. Lanjut ya, satu lagi. Penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungannya antara hipnoterapi dan psikoterapi statistik atau psikoterapi islami, baik itu psikoterapi statistik, baik itu psikoterapi inabah, keduanya bisa menjadi pegangan dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami seseorang. Nah, ini saran untuk praktisi beragama Islam ya. Nah, alangkah lebih baik sebelum memulai terapi atau pada saat menuliskan afirmasi, pengucapan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh pemahaman akan melahirkan efek luar biasa. Aktivitas yang diawali dengan mengucapkan basmalah, maka aktivitas tersebut akan terasa dibersamai oleh Allah. Semua akan dilakukan pun akan bernilai ibadah, gitu ya. Alangkah lebih baik klien dan terapis memiliki wudhu terlebih dahulu, karena berwudhu bertujuan untuk menyucikan diri dan jiwa. Wudhu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan, bukan sekedar membasuh bagian-bagian tubuh dengan air sehat, juga bisa menjaga kesehatan, mencegah berbagai macam penyakit. Untuk afirmasi sugesti bisa menggunakan kata-kata yang skrip yang tadi Ustaz jadi ya. Saya sukses karena Allah menggerakkan saya untuk berusaha. Saya berhasil karena dia karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya diri bahwa Allah memberikan kemampuan pada saya. Saya semakin hari semakin disehatkan oleh Allah. Saya merasa kenyang walaupun makan sedikit, dan saya bersyukur kepada Allah bahwa saya semakin langsing saja. Atau nulis Bismillahirrahmanirrahim mulai saat ini dan seterusnya, atas izin Allah saya harus jauh lebih sehat gitu kan. Jadi insya Allah tidak ada mungkin unsur tadi ya kesulitan atau apa-apa. Kemudian akhiri setiap sesi dengan mengucapkan hamdalah. Ucapan hamdalah dapat menciptakan perasaan tenang, lega bagi orang yang sering mengucapkannya, karena dengan mengucapkan hamdalah hati kita akan menjadi qanaah ya, atas apa yang diberi, menerima lapang dada atas diberikan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini hasil penelitiannya di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mau deh diskusi ya. Luar biasa udah langsung jam 9:20 lebih ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mbak Wiwit ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zel untuk pemaparan materi yang kedua ini, luar biasa. Dan belum apa-apa ini udah ada yang angkat tangan duluan ini, Kak Nicholas Farzana. Kayaknya dari tadi penasaran banget ini. Langsung aja boleh Kak Nicholas, on cam, on mic ya, silakan. Oke, buat Kak Nicholas, masih ada di tempat? Suaranya nggak ada. Iya. Halo, Halo? apakah suara saya bisa didengar? Oh iya, bisa. Jelas Kak, silakan lanjut. Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Yang kedua, saya juga ucapkan apresiasi terhadap kegiatan ini, ya, dan yang memfasilitasinya. Yang ketiga, saya salam takdim kepada Ustadz Yadi. Ini beliau teman saya, dulu pernah duet mautnya, kalau masih ingat. Oke, yang pertama kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Zai, ya, kayak hipnoterapi dan juga psikoterapi. Yang pertama itu hipnoterapi. Hipnoterapi itu kan sebetulnya adalah salah satu metode gitu kan. Sementara kalau psikoterapi itu adalah sebuah pendekatan. Cuma di sini saya sendiri belum menemukan bahwa psikoterapi itu betul-betul adalah sebuah keilmuan yang berdiri sendiri, yang memang memiliki grand teori tersendiri. Karena memang psikoterapi Islami itu basicnya adalah psikoterapi. Rujukan ilmu-ilmunya adalah ilmu-ilmu psikologi. Gitu. Maka ilmu-ilmu psikologi barat lah yang dikaji di sini. Ya, entah itu psikologi klinis atau psikologi abnormal, psikologi yang lain, ya, kepribadian, kognitif dan lain sebagainya. Nah itu. Lalu kemudian dikaitkannya dengan Islam, dikaitkannya dengan Islam, kemudian dimunculkannya dalil-dalil, maka bagi saya ini menurut saya ya, ini sesungguhnya berbeda antara teori. Kalau misalkan dalam psikoterapi Islam itu adalah harus sabar, harus ikhlas, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Ini ada dalilnya. Maka ini yang disebut dengan landasan teologis lah istilahnya. Landasan teologis yang sifatnya pakem, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan teoritis lah, landasan teoritis. Nah, jadi saya sendiri juga secara keilmuan ini masih mencari-cari sesungguhnya psikoterapi Islami sendiri teorinya siapa, rujukannya teorinya siapa, gitu. Nah, kemudian barangkali mungkin kita sering mendengar dengan istilah yang nama-nama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini sebetulnya kajiannya lebih kepada nafas kan. Ya. Ibnu Qayyim lebih kepada al-qalb gitu, hati. Sehingga ini kita harus membedakan antar penyakit fisik, penyakit psikis, dan penyakit hati. Ini tiga ranah yang berbeda dan pakar-pakarnya pun berbeda. Penyakit fisik, fisiologis, larinya ke dokter. Kemudian penyakit psikis, psikologis, larinya ke psikolog, bisa juga ke psikoterapi, hipnoterapi. Tetapi kalau ranahnya ranah adalah hati, penyakit hati seperti ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya, ini lebih ranah kepada psikosis. Ya, psikosis. Nah, kalau psikosis perspektif Islam ini lebih pakar keilmuannya adalah ilmunya Ibnu Qayyim. Ya, Tibul Qulub lah dalam kitab Tibul Qulub seperti itu. Nah, maka di sini ini kita sharing ya, Kang Zai ya. Sharing dan juga teman-teman. Sebab gini, karena saya perhatikan teman-teman para praktisi itu seperti tadi yang Kang Yadi sampaikan itu
apa ya, pembahasannya terlalu berlebihan kebanyakan atau terlalu di luar daripada kepakaran hipnoterapisnya itu sendiri, sampai lari-lari ke perdukunan, sampai nyebrang ke persulapan, nyebrang ke ilmu-ilmu metafisik dan lain sebagainya, dicampur aduk seperti itu. Nah, ini yang memang makanya ini saya apresiasi terhadap kegiatan ini supaya teman-teman kita itu kembali lagi. Kalau kita memang itu adalah pakaian hipnoterapi, ya sudah hipnoterapi di situ. Supaya tidak mencampur adukan dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Yang boleh kolaborasi asalkan tidak bersinggungan atau pertentangan. Ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita ahli hipnoterapi, justru malah menangani hal-hal sesuatu yang dianggapnya menurut kita sendiri secara paksa itu ini masalah-masalah yang bisa ditangani oleh hipnoterapi itu sendiri. Itu. Jadi itu terkait dengan psikoterapi karena kalau dalam perguruan tinggi itu psikoterapi Islami ini kan berada di naungan Kemenak ya. Ya adanya di PFAI lah, Fakultas Agama Islam di UIN, di Cirebon juga sudah ada di UMC. Di UMC sudah ada ya, itu di Fakultas Agama Islam jurusan tasawuf psikoterapi. Di IAIN Cirebon juga sudah ada. Ini barangkali teman-teman para praktisi di sini ingin memperdalam dan memiliki sertifikat yang sertifikat yang diakui oleh pemerintah, bisa ini. Kalau tadi kan kalau CHT, CH, NLP itu kan non akademik, ini yang akademiknya barangkali, jadi itu ada kelas karyawannya. Nah itu yang pertama terkait dengan hipnoterapi, bahwa hipnoterapi itu bagi saya adalah sebuah metode yang kemudian teknik-tekniknya itu banyak sekali, ada induction, ada dengan relaksasi dan lain sebagainya. Dan psikoterapi sendiri adalah sebuah pendekatan ya. Pendekatan. Jadi kalau misalkan dikawinkan dengan yang namanya Islam, maka istilahnya psikoterapi ini diislamkan dengan dalil-dalil yang lebih syar'i ya, atau lebih Islamnya. Maka saya sendiri juga ketika menerapi pasien seorang Muslim, maka tidak terlepas daripada rutinitas, ritualitas keislaman kita, ya, spiritualitas kita, seperti diawali dengan baca basmalah, diakhiri dengan hamdalah, atau bahkan misalkan dengan hypnobreathing, dengan membacakan ayat demi ayat, huruf demi huruf yang kita lantunkan, itu akan memberikan sebuah pengaruh sugesti sehingga membuat si janin atau ibu sendiri yang lagi hamil menjadi rileks. Itu lebih Islami, seperti contoh-contoh seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini mumpung ada komunitas teman-teman di sini berkumpul semuanya, memang hipnoterapis, tapi lebih kepada hipnosisnya di kalangan masyarakat ini opininya masih ada yang hitam, ada yang abu-abu, sebagian kecil putih. Sehingga ini PR kita bersama, bagaimana kita harus bisa mensondingkan, harus mensosialisasikan bahwa hipnoterapi itu adalah ilmu netral, bukan ilmu hitam. Nah, adapun yang namanya tindak kejahatan di sana yang mengaku-ngaku dengan menggunakan ilmu hipnosis, ini si pelaku yang salah menggunakan atau salah mendapatkan informasi yang kemudian diklaim bahwa itu adalah hipnosis. Nah, kita sebagai terapis, maka PR kita bersama untuk meluruskan bahwa ilmu hipnosis itu adalah bukan ilmu hitam, bukan ilmu magic, bukan ilmu-ilmu yang mengandung unsur-unsur metafisik. Nah, itu harus diluruskan. Karena seringkali kita menjumpai pasien yang pakaiannya apa, pakai mantra enggak, pakai jampi-jampi enggak. Nah, seperti itu. Maka kita harus meluruskan ya bersama-sama. Kemudian yang kedua, semoga dengan adanya acara ini kita tidak mencampur baurkan dengan keilmuan yang lain. Mohon maaf ya, misalkan dicampur adukan dengan metafisik, dengan tenaga dalam. Nanti khawatirnya masyarakat atau klien dianggapnya ke sana
arahnya. Arahnya tidak lagi bahwa ilmu hipnosis itu ilmu ilmiah. Dianggapnya ada unsur mistiknya, ada unsur metafisiknya. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga marilah kita kembali lagi bahwa ilmu hipnoterapi itu adalah ilmu ilmiah yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu saja sekedar masukan ya, sekedar juga sharing dengan teman-teman supaya kita semuanya tetap konsisten dalam menggeluti di dunia praktisi hipnoterapi sendiri. Saya sesungguhnya namanya Nurholis, tapi di sini namanya tidak seperti itu ya, nama beken ya. Nama saya Nurholis dari Cirebon. Ini Kang Yadi, mana Kang Yadi ya? Ya kelihatan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kak Zea. Kang Zea. Terima kasih banyak Pak Nurholis ya, luar biasa. Nambahan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Tadi ada yang bertanya, Kang, tasawuf psikoterapi ada di mana? Ada kayak tadi ya kata Kang Nurholis, ada Pak Nurholis ada di UIN, banyak ya di UIN Bandung ada. Saya juga lulusan magisternya di sana di tasawuf psikoterapi gitu kan. Cuman orang lain nggak paham tasawuf itu, makanya saya bilangnya itu psikologi Islam gitu. Tapi sebenarnya dalam dunia psikologi itu kan adanya masuknya ke psikologi transpersonal ya. Itu psikologi gitu kan, logoterapi gitu kan. Memang untuk psikoterapi Islami itu sendiri, makanya awalnya saya mau judulnya psikoterapi sofistik karena itu banyak kajian ilmiahnya ya. Tasawuf psikologi itu banyak. Cuman kalau untuk kita ngobrolin masalah psikoterapi Islami gitu, ya udahlah nggak apa-apa biar banyak yang daftar juga gitu kan. Itu makanya makanya tadi yang saya bahas kebanyakan psikoterapi sofistiknya gitu kan. Karena banyak yang ngeklaim ya sekarang dia psikoterapi Islam itu kayak tadi ada metode metode psikoterapi sofistik, kemudian ruqyah, kemudian ada inabah, kemudian ada ISU dan lain-lainnya gitu kan. Jadi memang harus ada kajian jurnalnya mungkin ya, itu secara keakademisiannya seperti itu ya. Soalnya kadang-kadang masyarakat awam pun nggak paham tentang psikoterapi seperti apa kan. Tasawuf psikoterapi itu seperti apa. Tadi ada yang bertanya di mana Kang? Ada di UIN banyak. S1-nya, S2-nya ada di Alam Suryalaya. Termasuk saya lulusannya. Saya lulusannya gitu kan. Dulu gelarnya SPSII, Sarjana Psikologi Islam gitu kan. Sekarang jadi SAG, Sarjana Agama di Fakultas Dakwah gitu kan. Gitu karena ya ada nggak tahu lah itu aturan dari pemerintah ya seperti itu, karena tasawuf psikoterapi mungkin ya masih harus banyak kajian seperti itu ya. Terima kasih banyak tadi pemaparannya, tambahnya luar biasa Pak Nurholis ya, saya dapat ilmu baru juga. Oke, gitu mungkin itu tanggapan Mbak Wiwit ya, bukan pertanyaan sih. Oke, jadi sharing ya Kang Zea ya. Ya, Kang Zea. Pak Nurholis, alhamdulillah, terima kasih saling melengkapi kita di sini ya. Oke, mungkin ada yang lain? Boleh? Saya boleh? Dari siapa? Nama dari mana? Saya Edi dari Bandung. Oh, Pak Edi dari Bandung. Silakan Mbak Edi. Ya, terima kasih Bu Wiwit ya, Mbak Wiwit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan teman-teman ya, teman-teman seprofesi, mungkin juga ya insya Allah seagama semua, agama Islam ya insya Allah. Barusan juga saya nih dari tadi Ustaz Jadi ya, yang dari Kuningan ya. Tadi kebetulan saya baru pulang dari Kuningan, baru banget nyampe rumah, baru banget nyampe Bandung. Dan memang barusan dari saya di Kuningan pun ngisi training di Kuningan. Jadi orang Bandung ngisi training di Kuningan. Jadi ya, tapi saya teringat ya, insya Allah saya kapan-kapan satu rahim ke Kuningan. Terkait tentang hipnoterapi Islami ini memang banyak dibahas di beberapa literasi ya. Jadi referensinya juga banyak insya Allah. Dan memang saya juga salah satu keliling ya ke beberapa tempat. Kalau di Kota Bandung, ya alhamdulillah sering
isi juga tentang hipnoterapi Islami di beberapa masjid, di beberapa kajian ibu-ibu pengajian dan segala macam. Memang ini jadi apa ya? Jadi awal-awal memang jadi hal yang menakutkan. Kenapa seperti seperti magic lah, seperti magic. Tapi pada saat dilakukan, kemudian dijelaskan kepada mereka tentang apa sih hadis Quran dan segala macam, alhamdulillah mereka juga paham. Jadi memang sepertinya kita nih komunitas ini harus menyebarkan sebanyak mungkin kebaikan ini ya. Jadi tidak dianggap ini tuh magic gitu. Kalau tadi Ustaz Riyadi itu sudah mumpuni sampai belajar debus, sama saya juga pernah di Banten belajar debus-debusan Mbak ya. Jadi udah ini itu segala macam udah wah pokoknya mah sampai tidak dibacok atau nggak mempan dibacok tuh benar kejadian gitu kan ya. Itu dialami juga. Tapi ya itulah masa-masa jahiliyah yang kita harus tinggalkan, dan insya Allah sekarang kita akan coba terus menggali bahwa hipnoterapi ini sebetulnya Islami. Bahkan kalau saya sih kemarin saya menggali di beberapa hadis qudsi gitu ya, hadis di beberapa hadis atau Quran juga saya buka-buka gitu kan. Bukan kita istilahnya ini mana yang cocok dengan Quran, enggak, bukan hanya itu, tapi saya ingin melihat beberapa firman Allah yang memang ada beberapa referensi untuk hipnoterapi Islami ini gitu kan. Nah, insya Allah. Nah, itu teman-teman nanti mungkin suatu saat kita akan terus ya belajar, dan saya juga akan belajar dari teman-teman semua tentang hipnoterapi Islami ini. Ya, itu aja mungkin perkenalan aja Mbak Wiwit ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan banyak lebih kenal lagi ya. Insya Allah gitu. Nanti kalau ada yang ke Bandung, silakan ke Bandung hubungi saya. Kita jalan-jalan di Bandung ya. Oke, tawaran dari Pak Edi ya. Siap, siap dikunjungi saya, Kang. Enggak. Nanti kalau ke Bandung mampir. Buat Pak Edi dari Bandung ya, mengenai sosialisasi lebih jauh lagi apa sih hipnoterapi Islami itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Boleh Mbak Wiwit. Ya, dari mana? Dengan siapa? Farid Bogor. Raheti Bogor. Kang Sarid dari Bogor. Sok atuh, Farid. Farid. Oh, Kang Farid. Oh iya, mangga Kang Farid. Baik. Terima kasih Mbak Wiwit dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan barakallah buat Kang Zia, Kang Yadi atas pembahasannya. Jadi sebenarnya saya tuh gini, tadi menarik ya yang Kang Nurholis sama Kang Edi juga bagus banget. Mudah-mudahan bisa bersinergi juga dalam mensosialisasikan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya hipnoterapi Islam itu ya, hipnoterapi memang sudah ada terlebih dahulu dalam konsep Islam sebelum istilah hipnosis itu udah ada. Jadi kalau misalkan yang menamakannya James Braid ya itu menamakan istilahnya aja, tetapi fenomenanya, kemudian cikal bakalnya, kemudian petunjuk-petunjuknya di Islam sudah ada. Jadi bukan hal baru dalam konsep Islam sebenarnya hipnoterapi itu. Tetapi kalaupun dikatakan bahwa banyak pihak-pihak yang mengaitkan bahwa hipnosis ini haram dikarenakan ada unsur-unsur mistik, ya saya setuju juga. Ya, setujunya gimana? Karena masih banyak trainer-trainer yang mengatakan hipnosis itu adalah dengan energi alam semesta, kemudian ritual-ritual tertentu. Ya selama ada trainer-trainer yang masih mengajarkan dengan cara demikian, ya wajar aja masyarakat akan menilai hipnosis ini menjadi sesuatu yang mistik ataupun haram. Kecuali kita semua sepakat bahwa semua trainer di hipnoterapi di Indonesia ini sepakat hanya mengajarkan atau memfokuskan hipnosis ataupun hipnoterapi yang ilmiah, tidak dikait-kaitkan dengan unsur-unsur yang lain yang itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan hipnosis. Karena dari sejarahnya kajian hipnosis atau hipnoterapi itu sendiri kan tidak ada hubungan dengan energi lah atau mistik ataupun jin ataupun puasa dan sebagainya gitu. Jadi yang membuat image haramnya adalah ya
praktisi-praktisinya juga, ya nggak? Gitu kan. Jadi ini harus disepakati bahwa yang diajarkan dalam training ya sudah yang ilmiah, gitu, yang diakui secara internasional, diakui oleh organisasi yang resmi, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau memberikan sebuah hukum dalam sebuah keilmuan, ya ini yang kurang mungkin ya. Kita mulai dari ta'rif dulu. Nah, ta'rif itu ada artinya definisi ya. Permasalahannya di Indonesia ini ada ribuan trainer hipnoterapi dan masing-masing memiliki definisi sendiri-sendiri. Jadi kalau kumpul, ini kan semua nih praktisi hipnoterapi nih, coba ditulis gitu, apa sih definisi hipnosis, pasti beda-beda. Jadi mana yang benar gitu kan? Ya enggak? Ya, nanti mungkin Mbak Wiwit punya definisi sendiri, Kang Richard punya definisi sendiri, Pak Nur punya definisi sendiri, Kang Nurholis punya definisi sendiri, akhirnya nggak ketemu kan gitu. Ada yang mengatakan ini perpindahan dari gelombang otak beta menuju theta. Nah, di masyarakat awam tuh bingung tuh apaan gitu. Ya kan? Padahal praktisnya sendiri nggak pernah tuh ngelihat langsung beta alpha theta itu apaan. Itu hanya orang-orang yang punya alat elektroensefalograf yang ya memiliki keilmuan khusus juga buat mengkaji itu gitu. Saya pernah diskusi dengan Kang Asep Haroldani, ngapain cerita gelombang otak? Emang punya hak buat menggunakannya kan gitu. Jadi kan bias gitu di masyarakat ya. Kalau saya sendiri, kita memulai definisinya itu bahwa ini ya sebuah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi persuasif dalam rangka menembus critical area atau filter mental manusia supaya bisa menanamkan sugesti ke bawah sadar, sehingga orang yang diberikan sugesti itu memiliki pemahaman baru, perasaan baru, ataupun perilaku yang baru yang disesuaikan dengan sugesti. Maka fokusnya hipnosis itu ya antara sugesti itu sendiri, itu poin intinya. Ketika seseorang menerima informasi atau sugesti tanpa dikritisi, kemudian dia paham, dia bisa merasakan ataupun mengikuti ataupun bertindak, ya itu sudah hipnosis. Maka semua ibu yang menasihati anaknya dan anaknya nurut, ya hipnosis, gitu. Semua guru yang memberikan edukasi kepada murid, muridnya oke, jadi pintar, ya hipnosis juga. Pelang di tengah jalan tuh seorang sales yang bikin pelang iklan tengah jalan dan orang akhirnya beli gara-gara ngeliat pelang itu, ya hipnosis juga. Ya kan itu. Kemudian lampu merah itu hipnosis juga kan gitu. Karena kalau kita ngomongin sugesti, ngomongin bahasa, ya bahasa itu verbal non-verbal kan gitu. Jadi kalau diharamkan ya nggak boleh nasihatin lagi, nggak boleh ngajar, yang ustadz-ustadz nggak boleh ceramah, haram semua ini, bener nggak? Jadi fokusnya ke situ gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang memberikan sugesti negatif dengan cara kebohongan, ya itulah haram gitu. Jadi fokus hipnosis ini bukan tentang dari nama Dewa Yunani itu hipnos, dewa tidur, kemudian diidentikan ke sana, karena pada sejarahnya pun tadi sudah dikatakan oleh Kang Zea ya, James Braid sendiri kalau bahasa saya itu menyesal gitu, menyesal sudah menerbitkan istilah hipnosis. Akhirnya dia mengganti dengan monoideism, cuma kadung gitu ya. Kadung udah terkenal duluan kata hipnosisnya, jadinya nggak laku gitu. Cuma ya sampai sekarang disebutnya hipnosis. Gitu. Jadi ya ini edukasi ini ya memang harus disebarkan ke masyarakat luas. Bukan hanya tentang prakteknya ya, tetapi kita mulai dari fundamentalnya. Kalau ngomong apakah hipnosis wajib ya wajib, karena di Al-Quran itu surat Al-Asr jelas ya. Sesungguhnya manusia itu kerugian, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu kan jelas tuh, orang-orang itu kerugian kecuali orang beriman ya, beramal soleh, saling mensugesti ya gitu ya, saling memberikan suggestion dalam kebenaran dan kesabaran. Ini jelas perintahnya tuh kita tuh harus saling menasehati. Kan suggestion tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia saran, bahasa Arabnya nasihat gitu ya.
Jadi saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran itu ya wajib. Maka ketika seorang hipnoterapi kemudian memberikan sugesti dan itu adalah nilai-nilai yang benar, mengarahkan orang untuk memaafkan, forgiveness terapi, mengarahkan orang untuk mengikhlaskan, sabar dan sebagainya. Nah itu perintah Islam, perintah Al-Quran. Jadi sudah lama hipnosis ini hidup di dunia sebelum ada kata hipnosis. Gitu. Jadi ini bukan hal baru, jangan sampai malah seolah-olah wah ini hanya menyelip-nyelipkan nilai Islam dalam hipnoterapi. Oh enggak seperti itu. Kalau saya melihatnya bukan seperti itu. Tapi lebih kepada ini justru penting dipelajari. Sekarang keilmuan yang mempelajari tentang cara berpikir, cara berkata, cara berucap, yang mempelajari tentang bahwa kata-kata itu sangat mempengaruhi kehidupan, itu kan adanya di hipnosis dan di NLP. Sedangkan cara berkata, cara berpikir, itu kan cikal bakalnya itu di Al-Quran sudah diperintahkan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu diperintahkan, kita suruh mikir itu. Ya kalau misalkan nggak ada struktur ilmu yang mengkaji itu, kemudian ketika ada malah dikatakan haram, ya mau belajar lewat mana kita? Ya enggak? Karena itu perintah, suruh belajar tentang cara menggunakan pikiran dan mengatur kata-kata itu perintah itu. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu kan. Dan ternyata hipnoterapi dan NLP itu adalah salah satu ilmu yang membahas tentang dua hal tersebut. Gitu. Jadi ini wajib dipelajari kalau menurut saya. Sedangkan tadi bentuk haramnya, makruhnya ya itu karena praktisi-praktisinya ya kurang beriman aja. Iya enggak? Makanya praktisi hipnoterapi yang muslim ya deketin dirinya sama agama, ya sholatnya benar, pelajari Al-Qur'annya benar, sehingga nggak salah-salah. Agamanya Islam ngajarin hipnoterapi ya pakai mantra, pakai energi-energi yang jelas nggak boleh, ya ngawur kan gitu. Itu kan bikin bias ya. Ya itu aja nambahinnya sih ya. Jadi semangat terus teman-teman praktisi hipnoterapi, sukses terus Prahipti. Saya buat teman-teman yang mau sharing-sharing nanti kita ketemuan di Prahipti Bogor boleh juga ya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada penambahan pemahaman mengenai hipnoterapi lebih luas lagi dari perspektif yang berbeda ya. Di sini kita memang saling sharing, saling melengkapi, saling merangkul dan saling membangun untuk kebermanfaatan masyarakat luas mengenai implementasi ilmu hipnoterapi itu sendiri untuk masyarakat agar lebih bermanfaat ya. Baik. Gimana Kang Zia? Masih mau diperpanjang? Wah, alhamdulillah luar biasa Mbak Wiwit, saya dapat ilmu banyak dari teman-teman juga. Memang ini menjadi sebuah pribadi kami. Alhamdulillah Mas Pak Kang Richard ya, Mas Ica juga katanya pengen bikin dong katanya komunitas atau asosiasi yang yang berhubungan dengan hipnoterapis Islami gitu kan, maksudnya itu memang ada aturan-aturan yang tadi mungkin disampaikan oleh Ustaz Jadi ataupun yang jadi nggak bias gitu kan. Hipnoterapi itu kan memang betul ada beberapa praktisi hipnoterapi yang memang melakukan hal-hal yang katakanlah seperti kayak pengambilan sesuatu energi, dan itu pun ya jadi seolah-olah kita dukun kan seperti itu. Tapi memang sekarang juga lagi insya Allah lagi untuk rekan-rekan semuanya, insya Allah nanti mungkin Ustaz Jadi, Mas Ustaz Farid, saya, kemudian Kang Richard, Kang Aang ya lagi nyusun buku juga tentang hipnoterapi Islami juga, gitu, tentang hipnoterapi Islami. Mohon doanya saja mudah-mudahan lancar pada saat kita penyusunannya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini luar biasa sih. Tadi udah dibahas sama Ustaz Jadi di awal-awal, harus agak sedikit hati-hati karena tadi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang tadi kalau kata Einstein ya, ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh gitu kan. Ternyata udah ada Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata seperti itu. Jadi betul ya kata Ustadz Farid, sebenarnya udah ada di Islam kayak
teorinya tabula rasa John Locke aja. Bayi itu terlahir seperti sebuah kertas putih, yang menyebabkan baik atau jelek adalah orang tuanya, gitu kan. Gitu. Ternyata ada dalam hadis arba'in, kullu maudin yulul fitrah, gitu kan. Itu luar biasa. Bayi itu fitrahnya bersih, gitu kan. Gitu. Itu luar biasa. Ternyata tadi mungkin karena istilahnya belum muncul ya, karena itu pengistilahannya kayak Thomas Wright, kemudian John Locke, kemudian siapa lagi, Emil Kuh, autosuggestion, kemudian Rhonda Byron, gitu kan. Tapi memang karena kita sekarang dikuasainya sama Barat, jadi istilahnya sama mereka gitu. Ternyata udah ada di Islam sejak lama, gitu kan. Betul kata Ustaz Farid ya, memang udah lama. Cuman kita nggak tahu istilahnya apa, secara Islamnya apa sih, gitu kan. Gitu. Seperti itu mungkin ya Mbak Wiwit ya. Terima kasih. Masya Allah, nambah terus, makin malam ini makin semangat, makin excited sekali untuk menerima ilmu dari memang para senior yang di sini, luar biasa sekali ilmunya ya. Nah, buat teman-teman ada lagi yang mau menambahi atau yang bertanya pada Kang Zea? Karena waktu terus bergulir. Saya kerasa udah jam 10 ya. Gimana? Ada lagi teman-teman di sini? Ini yang sedikit mau... Mbak Wiwit. Ya, dari mana? Ini saya yang dari Bandung tadi, Mbak Wiwit. Oh ini, ya, ini sedikit ada keanehan ini terjadi pada saya ya, pada klien saya ya. Ini kebetulan gini, ketika saya menghipnoterapi, ya memang di awal itu seperti biasa, saya kalau memang mau menghipnoterapi itu kan ya silakan Bismillah gitu kan, yakin pada Allah seperti itu, seperti biasa ya, kita ya pendahuluan lah untuk kepada klien. Tapi apa yang terjadi pada saat pertengahan saya menghipnoterapi, ini ada keanehan pada klien ya, beberapa klien saya. Bahkan ada satu klien yang setelah pada saat di terapi itu muncul suara aneh. Suara anehnya adalah suara kuntilanak loh. Asli itu terjadi pada klien saya. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi klien saya yang lain lagi, itu yang muncul itu bukan ini, tapi dia semacam dia itu mempunyai ilmu ilmu yang pamacan kalau istilah Sunda itu ya. Jadi seperti geraman harimau, kemudian seperti tangannya begini seperti cakar tangannya seperti ini. Kemudian itu saya diserang. Itu terjadi pada diri saya, dan awal-awal memang ya dihadapi. Ya, awal-awal bingung lihatnya menghadapi gimana. Kita kan seorang hipnoterapis gitu ya. Karena saya memang juga belajar juga tentang ruqyah, karena kan dulu juga saya pesantren juga, belajar tentang ruqyah, bacaan ruqyah seperti apa. Akhirnya saya kesampingkan tuh hipnoterapi. Saya gunakan ruqyahnya kan gitu. Nah, kenapa? Karena memang menurut saya, aduh ini udah bukan ranahnya hipnoterapi lagi nih kan gitu. Akhirnya wah ini ranahnya yang lain lagi nih kan gitu. Akhirnya saya gunakan ya tidak semua saya hafal dengan baca ruqyahnya, tapi ya sedikit tentang yang tadi ya, qul huwallahu ahad anas itu kan pada ya hafalah gitu kan dikit-dikit. Nah, itu terjadi teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin siapa tahu nanti di antara teman-teman ada yang punya klien yang mirip-mirip gitu kan ya. Ya silakan ada sekarang diantisipasi gitu kan ya. Karena saya udah 4 orang nih, yang 3 orang itu yang plus dari harimau gitu ya, macan gitu kan, yang 1 orang itu kuntilanak suaranya. Ya, itu terjadi pada klien saya 4 orang di Bandung ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena memang aneh-aneh. Tapi setelah itu nggak full sama saya karena memang kemampuannya terbatas di situ, akhirnya saya serahkan ke rekan saya memang ahlinya, bukan ke saya langsung. Saya langsung serahkan ke ahlinya dan langsung ditangani oleh mereka yang memang khusus ruqyah, tidak oleh saya. Nah, itu karena memang saya yakin bahwa ini bukan kemampuan saya gitu. Nah, itu mungkin ini mah hanya pengalaman saja ya, Mbak Wiwit ya. Mudah-mudahan ini jadi ini juga pengalaman buat teman-teman kalau nanti teman-teman ketemu hal yang seperti itu ya. Silakan. Oke, terima kasih Kang Edi ya. Tadi langsung disambut sama siapa nih, Mbak Teteh atau Mbak? Aduh, jadi ngeri katanya, Bu Sri Endang. Bu Sri Endang langsung ngeri katanya. Oke. Suruh bicara tuh Bu Srinya, Mbak Wit. Oh ya, Bu Sri, mau denger dong suaranya Bu? Iya Kak. Saya lagi sendiri di rumah, jadinya dapat cerita gitu.
Oke. Terapis dijawab? mah nggak boleh tahu. Terapis harus berani Pak ya. Pak Iya, Pak Ali ya. Dokternya yang masih takut sama aja kita, di Bu. demitnya. Ditemenin sama kelasnya apa nih? Hipnoterapi in Action 9. Jadi stay tune ya Bu Sri ya, tetap tenang ya. Karena banyak Bukan ini Bu Wiwi, ya, mau Bu Sri itu tadi jadi mau ini enggak menambahkan enggak? Enggak, Kak, saya belum paham belum. benar masalah ini. Iya, maksudnya izin tadi menyambung dengan tadi yang dari apa Pak Edi ya, yang Bandung ya? Iya. Iya. Ya Pak. Ya, Pak. Ini saya juga punya pengalaman begitu Pak, punya pengalaman sama pas menangani pasien yang memang datang dari rumah tadinya sih biasa saja, tidak ada keluhan yang sifatnya mungkin berbau-bau mistik gitu ya. Tiba-tiba dalam proses terapi muncul yang rada aneh-aneh gitu, seperti tadi yang diceritakan. Ada yang mungkin pasien yang muncul seperti suara-suara ketawa-ketawa dedemit, atau yang harimau, atau yang lain sebagainya. Bahkan saya sendiri juga sering menjumpai pasien yang, mohon maaf dalam tanda petik itu oleh masyarakat dikenal dengan istilah kesurupan. Ya. Mungkin kita sering mendengar istilah abreaksi ya dalam keahlian di kita, abreaksi. Kita juga harus melihat bahwa apakah betul-betul pasien tersebut itu mengalami atau non-abreaksi. Non-abreaksi itu bisa dalam tanda petik bisa kesurupan oleh gangguan jin dan lain sebagainya. Maka kalau sekiranya itu pasien itu kena gangguan jin, seperti yang disarankan Ustadz tadi, cukup dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang semampu kita, baru ta'awud saja dia akan ada respon teriak panas seperti itu. Baru ta'awud saja, belum dibaca ayat itu. Nah, tapi kalau dia abreaksi, ya, kalau memang betul-betul abreaksi karena gangguan tekanan psikologis, maka biasanya dibaca ayat suci Al-Quran, dia responnya dua, hanya diam saja, atau dia hanya menantang, diam saja atau menantang. Dengan tantangannya biasanya mau baca surat apa, saya juga hafal, semacam itu. Iya. Nah seperti itu. Jadi kita yang memiliki keahlian hipnoterapi yang menganggapnya itu adalah sebuah abreaksi belaka karena tekanan psikologis, maka ketika menghadapi pasien seperti ini, kita akan bermain di gelombang otak. Karena abreaksi ini kan posisinya dia berada di tengah-tengah, di trance lah di situ, mengalami goncangan. Jadi di alam bawah sadar tidak, ya, di alam sadar juga tidak, atau di kansius tidak, subkansius juga tidak. Seperti batu yang mengapung. Ya. Jadi mudah sekali terkena ombak lautan. Maka reaksi daripada orang yang mengalami gangguan semacam tadi, macam-macam reaksinya. Ada yang menangis, ada yang frontal, ada yang tonusnya tegang, dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya memang itu memang betul-betul abreaksi, kita tindakannya itu harus berhati-hati. Tidak semua metode itu dilakukan dengan serampangan, ya artinya sama gitu. Sebab kalau misalkan dia itu frontal, kita sendiri yang akan kena. Contohnya saya pernah ngalami gitu, dia seperti hasupan harimau menyerang saya. Untung saya menghindar dan dia kena kaca jendela sampai pecah berdarah. Contoh kasus semacam itu. Jadi kita harus jaga jarak. Tapi kalau hanya nangis, tegang otot, atau nari dan lain sebagainya, itu mudah sekali. Tapi yang harus hati-hati adalah ketika dia tindakannya frontal seperti menyerang. Begitu. Jadi apa namanya,
gangguan psikis itu yang berujung pada reaksi, atau gangguan karena memang betul-betul gangguan dari non medisnya atau seperti kena jin. Karena kita sendiri juga sebagai seorang muslim meyakini itu, bahwa yang namanya jin, syaitan akan senantiasa mengganggu manusia dimanapun kita berada. Ya, seperti itu. Mungkin sharing ya tambahan dengan Pak pengalaman yang dari Bandung, Kak Yudi. Saya sering Ya, jumpa Pak Kholas. juga sering banget ya. Oke, Sedikit baik. Bingung, menambahkan Pak. ya. Karena bingung, Pak, waktu saya ngisi pelatihan hipnoterapi, bukan pelatihan sih, ya terapi massal gitu ya, bareng-barengan gitu. Tiba-tiba ibu-ibu tuh maju, saya diserang. Kaget semua itu. Saya diserang Pak Hari, makanya itu Pak Kholas gitu kan. Itu pengalaman banget, pengalaman saya banget. Oke. Begitulah. Makin malam makin seru ya, dari perkataannya Bu Sri awalnya, aduh saya takut karena dia ngomongin. Oke, mungkin ini ada banyak ya pengalaman dari teman-teman senior yang di ruangan Zoom ini, yang memang apapun akan bisa terjadi ketika kita berada di ruangan terapi ya, mau itu ada abreaksi dan lain-lainnya. Tapi luar biasa dari hal tersebut kita bisa menarik kesimpulan ya, artinya kita bisa untuk pengalaman kita agar lebih mengimplementasikan ketika mendapatkan peristiwa yang sama ya. Oke, baik Kang Zia, karena waktunya juga sudah sangat terbatas dan sangat larut, di Balikpapan sendiri sudah jam 11 malam. Wow. Oh, jam 11 malam. Di Jakarta mungkin Masih sudah jam 10 ya. Iya, berjam 10, Mbak. Iya, betul. Waktunya istirahat, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, ada umur panjang, ada sehat ke depannya, insya Allah dalam sesi selanjutnya yaitu hipnoterapi in action 10 akan diadakan kembali ya dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Siapapun bisa menjadi narasumbernya, entah itu tadi Pak Nurholis ya, kemudian Kang Edi, kemudian Kang Farid, monggo silakan ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Zia ya. Izin saya untuk menutup sesi materi kita pada malam hari ini ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah berpartisipasi dalam kelas hipnoterapi in action yang ke-9 ya. Terima kasih banyak untuk para panelis pada malam hari ini, semoga menjadi ladang amal tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai penerima materi semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang hipnoterapis yang islamik dalam menangani klien tanpa melanggar syariat Islam itu sendiri. Saya sebagai host pada malam hari ini dari Timur Kalimantan Balikpapan dengan saya Wit Hera. Terima kasih atas waktu kebersamaannya selama beberapa jam ke depan ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, Om Richard. Luar biasa. Teman-teman, sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya sekalian. Sebelum diakhiri, Kang Richard main sulap dulu. Iya, Kang Richard. Kang Richard, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya nih dari Bandung, Bang Richard. Siap. Oke deh. Sudah dibuka. Ini kayaknya masih banyak yang belum dibuka nih. Oke. Saya halaman pertama dulu ya, karena nggak tahu ini teman-teman ada di yang keberapa. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini halaman kedua. 1, 2, 3. Iya. Halaman ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu acara kita hari ini, luar biasa. Dan ini bukan bukan akhir. Jadi ini adalah awal gitu ya. Untuk teman-teman tadi absensi, banyak yang nanya absensi, di grup sudah dijelaskan bahwa untuk dapat sertifikat nanti akan ada link untuk diakses via web seperti biasa di Hypno in Action 1-4 juga seperti ini. Teman-teman nanti bisa akses di web richinnovation.my.id. Di sana pun sudah ada nanti rekaman acara ini, jadi teman-teman juga bisa tonton ulang dari awal sampai akhir.
Dan teman-teman nanti bisa langsung absen di sana dan dapatkan sertifikat di sana. Nanti akan dijelaskan di grup oleh Kang Aang. Mudah-mudahan besok hari sudah bisa dijelaskan, gitu ya, dan sudah bisa diakses. Tapi kalau diaksesnya nanti harapan saya bisa bergantian karena biasanya kalau servernya barengan itu suka langsung penuh gitu ya. Jadi harap bersabar juga. Tapi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan teman-teman bisa akses gitu ya untuk ambil sertifikatnya. Dan selanjutnya ada satu hadiah juga dari saya dan tim penyelenggara. Ada satu buah buku berjudul Stake Hypnosis. Tadi yang bilang saya main sulap dulu gitu ya. Memang dulu saya tukang sulap gitu ya. Jadi buku saya itu juga sebagai hasanah terapi buat Anda, bukan cuma ini ya, tapi sebuah ya keilmuan lah buat teman-teman belajar tentang bagaimana hipnosis ini juga digunakan di dalam pendekatan-pendekatan yang lebih intens menggunakan teknik-teknik hipnoterapi hiburan dan sulap seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa bikin caption, bikin di medsosnya tentang kesan-pesan dari acara ini dan nanti bisa di-share di medsos, nge-tag Rich Innovation dan belajar ilmu psikologi juga nanti untuk Prahipti. Nanti akan di-share di grup ya. Jadi teman-teman sengaja sudah dimasukkan ke grup khusus yang hadir di sini semuanya sudah ada di grup insya Allah. Jadi teman-teman yang ada di grup saya pastikan nanti untuk sertifikat insya Allah bisa diakses dan untuk kedepannya juga sudah ada rencana gitu ya. Sudah mulai dibuat juga sebuah buku gitu ya. Oh udah ada Kang Iman nih. Ya Kang Iman, Pak Haji. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti teman-teman juga akan ada ke depannya acara-acara lain. Harapan saya bukan hanya di Hipno in Action. Jadi teman-teman kayak tadi Pak Nurholis, ada Ustadz yang lain gitu ya, yang bisa bantu gitu untuk menjelaskan hipnoterapi secara Islami. Nanti juga bisa ada di acara-acara berikutnya. Mudah-mudahan bisa saling sharing dan mudah-mudahan bisa menambah perspektif kita tentang hipnoterapi secara Islami seperti itu. Oke, itu saja dari kami. Nanti akan dilanjut di grup. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Richard dan penyelenggara dari Bogor Raya, juga dari Balikpapan ada Mbak Wit, juga dari Prahipti. Secara umum, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Keren, Kang Ismun, keren. Naim. Kang Richard. Terima kasih Kang Dea, Kang Yadi, luar biasa materi hari ini. Terima kasih Kita ketemu lagi. hadir, luar biasa. Ya, Kang Iman luar biasa nih, aktif terus ini. Keren. Mantap. Kajiannya mantap, Kang Richard, Masya Allah. Ini banyak ilmu yang luar biasa ya. Terima kasih teman-teman yang lain. Salam dari Cianjur. Salam dari Berau. Oke, dengan Kang Dedi. Jalan-jalan ke Pulau Derawan dan Maratua.